Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan, rasanya tidak berlebihan jika Jogja diromantisasi banyak orang. Kredit kota yang tak dibuat-buat, melebur bersama budaya masyarakat yang masih kuat. Hampir semua sumber daya yang bisa menarik wisatawan ada di Jogja. Arsitektur kota, budaya, kuliner, keindahan pantai-pantai di pesisir selatan Jawa, sampai pada gambaran pendidikan yang baik pun ada di Jogja. Beberapa bulan lalu, tepatnya antara Juli sampai Agustus tahun 2025, pertama kalinya gue hidup di Jogja dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana 45 hari gue hidup sebagai pendatang yang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Tentu di sana gue banyak belajar tentang kultur kota dengan budaya khas masyarakat Jawanya, dan kini gue kembali ke Jogja dengan misi yang berbeda. Nyampe stasiun Wates dan dijemput oleh Mas Hanif. Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Mas? Dari tadi tak Mas? Enggak, baru saya juga kok. Mau langsung apa mau mampir-mampir dulu? Transit nggak sih? Apa langsung? Enggak langsung. Tapi ya gitu, berhenti di banyak stasiun tuh Mas. I love that I can just come to you. It's been a hell of a day. I love that I can just Kalau sore come masih main bola nggak Mas? Jarang sekarang. You know when I'm not okay. Here in your arms is where I find shelter. Out of the wet and the rain. Give me a chance and I'll stay forever. 'Cause you make the world fade away. Sehat Pak? Ini lagi Mas, Jam berapa di sana? jam 11 Pak. Oke. Lagi skripsi. Udah 4 bulan berarti. Gitu ya. Bulan apa? Dari sini bulan apa ya? Agustus tanggal 20. Dari mana tadi? Mangga. Ini macam apa? Teman saya dari Cirebon. Oh ya, ayo. Ya Allah. Aduh. Terus sampai mana anunya? Yang ditanyakan, mangga. Yang ditanyakan itu. Nanti kalau aku nikah bawa ke sini. Iya katanya, Iya. sudah nikah belum? Belum nanti. Oh iya, no. Harus adu dulu kok, yo harus selesai dulu. Kembali ke Jogja rasanya seperti menunaikan setengah janji yang belum lengkap. Seperti apa yang dikatakan Bu Min. Gue pernah berjanji suatu hari nanti gue ingin kembali ke Jogja membawa istri. Dan setidaknya itu yang sedang gue semogakan sekarang.
Jogja gue pilih sebagai tempat penelitian karena dua alasan, yakni alasan objektif dan subjektif. Tentu dalam kaidah penelitian, alasan objektif berfungsi sebagai landasan ilmiah, justifikasi faktual, dan dasar pembenaran yang memastikan bahwa penelitian dilakukan berdasarkan data, bukti, dan fakta. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa gue memiliki alasan yang cukup subjektif, di mana gue memiliki perasaan yang berbeda di kota ini. Dengan begitu, suatu hari nanti gue akan berbicara banyak kepada anak gue bahwa ayahnya pernah hidup di Jogja sebagai peneliti, dan gue akan tegaskan bahwa penelitian ini bukan hanya sekedar dijadikan sebagai syarat lulus kuliah saja. Lebih jauh dari itu, penelitian ini dilakukan sebagai bentuk untuk mencapai eksistensi diri. Dan untuk melakukan penelitian, seorang peneliti harus berangkat dari sebuah masalah. Lantas masalah apa yang akan gue angkat? Tapi sebelum itu kita harus tahu sebuah fakta tentang kota ini. Gak bisa dipungkiri yang membedakan Jogja dengan kota lain adalah warna pendidikan yang begitu nyata di lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan masyarakat akademik. Sepandai-pandainya tupai meloncat, selalu ada waktu di mana jatuh dan gagal berpindah dari pohon satu ke pohon yang lain. Meski Jogja dalam hal literasi menjadi salah satu kota yang relatif baik, namun tetap ada masalah yang sering luput dibicarakan. Realita Jogja sekarang menjadi kota yang cukup sibuk dengan aktivitas para pelancong dari daerah lain, namun di sisi lain masih banyak daerah yang masih konservatif dan butuh perhatian lebih. Tidak terkecuali literasi keagamaan. Karena kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap informasi masih belum berbanding lurus pada indikasi baiknya literasi keagamaan dan kemampuan remaja dalam memahaminya. Dan jelas ini adalah sebuah masalah yang besar apabila hanya dilihat dari statistik saja. Oleh karena itu, peran keluarga sebagai mikrosistem dan mesosistem harus dioptimalkan. Ono kawigaten bangun agama. Boro-boro kok dikon ngaji. Salat wae yo ora tau. Ya iki dadine kaya Bang. Aja mloko aja bapakmu iki kowe saiki ceblok, meskipun di sini orang tua tidak secara langsung memberikan praktek secara kehidupan anak, tapi paling tidak motivasi dorongan arah itu menjadi peran sekali, penting sekali. Sebagai seseorang yang menyukai sejarah, tempat yang pasti gue kunjungi kalau kembali ke Jogja adalah Masjid Gede Kauman dan perpustakaannya. Bagian unik lain yang ada di Jogja dan gak ditemukan di kota lain adalah landscape kota yang sangat memiliki ciri khas, bangunan-bangunan yang sangat kental banget dengan budaya Jawa yang tentunya gak didapat dari kota lain. Dan ini adalah salah satu dari yang gue rasakan ketika datang ke Jogja, itu ada sebuah perasaan yang berbeda. Masih banyak tempat di Jogja yang belum banyak orang tahu, karena lazimnya ketika orang berlibur ke Jogja, tempat yang hanya dikunjungi di pusat kota adalah Malioboro, Taman Sari, ataupun Candi Prambanan. Coba sekali kita harus tahu tentang dinamika warga yang masih sangat dekat dengan budaya Jawa, termasuk arsitektur bangunannya. Kalau di Bandung dengan Braganya, di Jakarta dengan kota tuanya, Semarang dengan Lawang Sewunya, dan Jogja dengan kota gedenya. Kota Gede sebetulnya memiliki kesamaan dengan kota-kota lainnya yang ada di Jawa, yang dibangun berdasarkan pada konsep kosmologis Jawa Islam. Sebuah konsep yang mengacu pada keselarasan, keserasian, dan kesejajaran antara mikrokosmos yang berupa lingkungan buatan dengan mikrokosmos yang berupa alam semesta. Sederhananya, gaya arsitektur ini secara tidak langsung adalah upaya penanaman nilai yang mengajarkan keseimbangan antara manusia sebagai makhluk otonom dengan kesadaran menjaga semesta agar manusia dapat bertindak bijaksana dan bertanggung jawab. Sebagai kota yang dijuluki kota pelajar, di Jogja tentu tidaklah sulit menemukan toko buku bekas maupun baru.
Selain itu banyak juga fasilitas yang telah disediakan di perpustakaan-perpustakaan milik dinas maupun swasta yang gue rasa terbaik dibanding kota-kota lain. Dan patutnya kita bersyukur di era sekarang kemudahan akses ini menjadi privilege untuk kita yang sedang belajar. Apalagi di era digital, tentu diharapkan lebih memudahkan manusia dalam belajar apapun itu. Gue gak bisa bayangin betapa susahnya orang tua kita dulu ingin belajar dengan segala sesuatu yang masih sangat terbatas, termasuk akses terhadap sumber pembelajaran. Naik sepeda pak? Ini jauh banget. Ya, lewat jalan Godean. Iya Godean, lurus. Pokoknya dari Tugu Jogja lurus terus. Dulu belum kayak Apanya? kretek yang itu yang mau masuk ini bawang. Jembatan tuh. Ya, coba. Pak Sulaiman bercerita betapa susahnya mendistribusikan buku pada saat awal-awal beliau berjualan buku. Tapi mau nggak mau itu harus dilakukan untuk menghidupi keluarganya dan memberi dampak positif lewat dunia literasi. Salah satu yang identik dari Jogja selain Malioboro, pantai di Gunung Kidul, ya jelas angkringannya. Dan konon katanya kalau ke Jogja belum lengkap kalau belum makan di angkringan. Jos. Ringan. Bakso apa ini? Bentar saja. Dalam perjalanan ini gue ingin berterima kasih banyak kepada Pak Basir sekeluarga yang mengizinkan rumahnya untuk gue tempati. Terlebih kepada masyarakat Dusun Gandua yang bahkan semenjak kedatangan gue di sini disambut dengan baik. Memori-memori indah saat KKN di sini seperti sebuah film yang terputar ulang. Sebuah perasaan yang hangat dan mustahil untuk dilupakan. Dan bagi gue tidaklah mudah meninggalkan lingkungan masyarakat yang gue rasa ideal untuk siapapun dapat hidup tenang, atau bahkan hanya sekedar singgah. Dan satu hal yang pasti adalah gue pasti rindu dengan tempat ini. Nggak sini dulu aja. Maaf nih. Enggak Pak, ngerepotin Pak. Enggak apa-apa. Pak. Kirain masih Maaf ya. besok. Tinggal Ya. ya. Matur nuwun Salam buat sangat. Bapak Ngadu. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama salam buat keluarga. Jakarta itu. Cuma agak sepi aja Pak. Semoga saya selalu nih Pak. Amin. Semoga pada sehat semua ya nanti. Salam buat teman-teman. Makasih Pak kembalikan Ya. Pak. Setelah perjalanan ini hampir sudah pasti tidak ada lagi video tentang Jogja, di mana masih dalam keyakinan gue bahwa Jogja masih belum istimewa. Sampai pada waktunya nanti gue akan menunaikan sebuah janji, kembali ke sini dengan perempuan yang gue cintai. Kemudian kitalah yang akan melengkapi cerita tentang kota ini, perihal perjalanan yang tak mudah di mana kota ini pernah mengajariku tentang hidup, pendidikan, dan cinta. Dan dengan keyakinan yang berbeda aku akan berkata dengan rasa bangga bahwa denganmu Jogja telah menjadi istimewa.